Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ajeng Triksiana. Di sini saya akan menyampaikan laporan akhir dari dari studi independen pada PT Sitej IRP Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan modul purchase pada PT RST Ban, di mana di sini saya bertugas sebagai modul purchase untuk pada skenario PT RST Ban. Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan untuk skenarionya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya divisi purchase itu. Nah, divisi purchase itu bertanggung jawab dalam melakukan pengadaan stok raw material, tetapi tidak hanya raw material ya, bisa saja untuk non raw material yang digunakan perusahaan atau yang dibutuhkan perusahaan dalam proses produksi. Lalu juga pada divisi purchase ini juga melakukan transaksi purchase to pay, dan juga divisi ini harus melakukan pembelian apabila dalam proses produksi itu kekurangan stok raw material ataupun membutuhkan barang non raw material. Nah, untuk divisi purchase ini juga harus bertanggung jawab menjalin hubungan baik dengan vendor agar dapat melancarkan kerjasama dengan perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu skenario yang pertama. Nah, di sini untuk skenarionya pada modul ini terdapat satu roles yaitu Pentin Purchase sebagai staff purchase. Untuk simulasinya itu akan dilakukan yang pertama membuat satu vendor yaitu PT Rams, membuat satu purchase order, quantity on hand, yang terakhir membuat vendor bill dari PO terkait. Oke, bisa di next. Nah, ini ada roles dan juga job desk dari masing-masing nama ya. Untuk Pentin itu bertugas sebagai staff purchase, untuk Pita juga Putri, Putu, Puling itu juga staff purchase, lalu ada Petra itu manajer purchase, dan Winda itu manajer inventory. Nah, di mana sudah memiliki job desk masing-masing. Untuk Pentin, Pita, Putri itu job desknya create price list ya teman-teman. Lalu untuk Putu, Puling, Putih itu job desknya create RFQ. Lalu untuk Petra itu job desknya validate RFQ sampai menjadi PO, juga create bill. Untuk Winda itu manajer inventory, dia bertugas untuk validate atau penerimaan pesanan. Sudah saya jelaskan tadi ya, sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Untuk proses bisnis eksternal dari PT RST ini adalah dengan vendor dari pelanggan, di mana PT RST ini menjalin kontrak dengan vendor yaitu pada PT Rams itu sejak tahun 2019. Nah, sebagai supplier utama ya, jadi PT Rams ini sebagai supplier utama komponen ban yang dibutuhkan untuk menghasilkan finish good. Oke, untuk produk raw material yang akan dibeli dari PT Rams itu sebagai komponen dari ban. Sebenarnya tidak jauh berbeda untuk produksi big tire ataupun small tire. Nah, namun khusus untuk big tire itu terdapat tambahan zat kimia atau chemical dan oil khusus yang harus ditambahkan ketika proses manufacturing order. Manufacturing produk. Nah, oke, langsung saja ya untuk bisa di next. Nah, untuk yang pertama
itu kontak teks. Apa sih sebenarnya kontak teks itu? Nah, kontak teks itu daftar kontak yang ada di database. Nah, pada bagian Udo itu bisa langsung aja pada modul purchase, lalu bisa di configuration, lalu klik, lalu pilih kontaks teks, dan lalu akan muncul tampilan daftar kontak teks. Nah, karena kita ingin membuat kontak teks, maka kita perlu klik tombol create seperti itu. Mungkin langsung saja ya kita menuju Udo-nya. Baik, di sini saya sudah login Pentin itu tadi sebagai staff purchase. Di sini saya akan mencoba untuk kontak teks ya. Kita menuju kontaks. Nah, ini ada beberapa kontaks yang sudah diimpor. Kalau apabila teman-teman ingin menambahkan kontak, bisa langsung saja klik new, lalu masukkan namanya, nama vendornya. Setelah itu bisa klik save seperti itu ya teman-teman. Kalau di sini saya sudah memasukkan beberapa kontak teksnya karena sudah diimpor seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua ini adalah create new vendor. Nah, create new vendor ini bisa langsung saja pada Udo-nya itu tadi ke modul purchase, lalu pilih order, lalu vendor. Nah, bisa saja nih untuk create vendor ini bisa dilakukan melalui manual dan juga impor master data vendor seperti itu. Nah, biasanya di create new vendor ini memerlukan beberapa data. Contohnya ada alamat perusahaan, terus nomor telepon, mobile, email, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke Udo-nya. Menuju modul purchase. Setelah itu pilih orders, kita pilih vendor. Nah, di sini saya juga sudah melakukan impor untuk vendor. Apabila ingin mengimpor secara manual, bisa langsung saja klik new, lalu masukkan nama-namanya. Untuk namanya, nama vendor yang dipilih, terus alamatnya, juga phones-nya, mobile, email, website, lalu teks. Seperti itu secara lengkap ya teman-teman. Apabila sudah, lalu bisa diklik save seperti itu. Nah, apabila teman-teman ingin yang mudah, yaitu bisa langsung saja untuk impor master datanya, saya contoh. Langsung saja kita bisa klik favorites, lalu import record, lalu pilih upload file. Di sini kita harus membuat file dulu dalam bentuk Excel untuk memasukkan master data vendor. Di sini saya sudah membuat untuk master data vendornya. Kita cari untuk filenya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah masuk untuk filenya. Apabila teman-teman belum yakin kalau ini bisa terimpor atau tidak, kita bisa lakukan tes juga. Kita klik tes. Nah, apabila sudah ada everything seems valid, ini berarti sudah bisa diimpor ya teman-teman. Langsung saja bisa diklik impor seperti itu. Karena ini saya sudah mengimpornya, jadi tidak nanti apabila saya lakukan impor lagi, nanti akan ada dua vendor yang sama seperti itu. Lalu kita cancel saja.
Nah, ini sudah ada yang saya impor kemarin, ada 5 vendor. Tuh. Ini ada searching vendor. Nah, untuk searching vendor ini ada beberapa pilihan vendor, yaitu ada individual, companies, terus ada customer invoice, dan juga vendor bill. Nah, untuk caranya ini tinggal saja kita masuk Odoo-nya lagi. Kita bisa langsung saja untuk memfilter, kita filter. Nah, apabila kita ingin mencari vendor yang individual, bisa langsung klik individual. Nah, ini merupakan vendor ataupun kontaks yang individual. Nah, untuk selanjutnya ada companies. Nah, ini dari companies, dari perusahaan-perusahaan. Ada PT Citra Menara Sakti, ada PT Kacima, dan lain sebagainya. Lalu untuk customer invoice bisa langsung kita filter juga. Nah, ini merupakan customer invoice, ada Abdi Jaya CV, Adi Putra, Cahaya Indah, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk vendor bill bisa kita filter lagi. Nah, ini ada vendor bill, yaitu 5 vendor bill, ya, ada PT Citra Menara Sakti, PT Sarana Luas Maju Kimia, PT Kacima, dan lain sebagainya. Oke, untuk search vendor sudah. Selanjutnya yaitu kategori produk. Nah, di sini untuk kategori produknya kita bisa masuk pada inventory, teman-teman. Karena untuk kategori produk ini yang melakukan import itu pada modul inventory seperti itu. Jadi kita masuk ke Odoo. Kita langsung menuju modul inventory. Selanjutnya kita akan melihat untuk kategori products-nya. Kita menuju ke configuration, lalu kita pilih product categories. Nah, ini sudah ada beberapa produk kategoris yang sudah diimpor oleh inventory. Di sini ada persediaan barang rewok, lalu persediaan bed filler, persediaan chemical A. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan secara manual, bisa langsung klik new, langsung ketikkan kategorinya di sini. Itu untuk costing methodnya bisa diisi juga, untuk inventory valuationnya juga diisi juga. Apabila sudah, langsung klik share seperti itu. Nah, ada juga untuk cara cepatnya, yaitu dengan import master data, bisa langsung klik favorit, lalu import record, lalu upload file, lalu langsung saja nanti apabila sudah bisa valid, itu bisa langsung diimpor. Nah, di sini untuk modul inventory sudah melakukan impor kategori products. Ini beberapa kategori products-nya. Nah, setelah itu juga selanjutnya yaitu create new product. Nah, untuk create new product ini digunakan untuk menambahkan produk untuk PT RST itu sendiri, ya. Jadi untuk create new product ini dilakukan juga oleh modul inventory. Bisa langsung kita menuju Odoo. Langsung menuju produk. Kita pilih produk. Nah, ini sudah ada
banyak produk-produk yang sudah diimpor oleh modul inventory. Apabila rekan-rekan ingin melakukan penambahan produk, bisa langsung klik new, lalu ketikkan nama produknya di sini, lalu bisa masukkan sale price, terus customer tax apabila ada, lalu cost-nya, dan juga untuk produk kategorinya. Juga internal reference, barcode, produk tag. Jadi di sini harus diisi secara lengkap ya teman-teman, agar produknya itu bisa terdeteksi seperti itu. Apabila sudah, langsung bisa di-klik save. Oke, untuk selanjutnya, apabila produknya itu banyak, bisa saja teman-teman langsung impor master data saja, sama seperti untuk produk kategori tadi, bisa klik favorite, import record, lalu upload file. Nah, nanti apabila sudah valid bisa langsung diimpor. Dan di sini untuk modul inventory sudah melakukan impor master data produk dan berhasil, dan juga sudah terinput tuh. Oke, selanjutnya yaitu ada update quantity on hand, di mana update quantity on hand ini dilakukan juga oleh modul inventory. Update quantity on hand ini digunakan untuk mengupdate quantity dari produk tersebut. Nah, untuk on hand inventory ini menunjukkan stok di lokasi induk perusahaan dan di lokasi anak perusahaan jika ada. Ketika kita memetakan lokasi induk perusahaan sebagai WH stok ke lokasi yang lain, kita dapat melihat jumlah total produk yang tersedia di kedua lokasi tersebut. Oke, langsung saja kita bisa coba ya. Mungkin kita pilih chemical A, kita klik 2 kali untuk produknya, lalu kita pilih update quantity. Nah, di sini untuk counted quantity-nya 20, untuk on hand-nya masih kosong ya. Kita samakan saja 20 produknya. Apabila sudah, bisa kita klik apply all, lalu kita pilih apply. Itu ya teman-teman untuk update quantity. Selanjutnya yaitu ada purchase order. Nah, purchase order ini adalah mengubah kuantitas produk dalam inventory. Purchase itu melakukan proses P2P atau purchase to pay. Untuk itu, purchase perlu memulai dengan membuat purchase order. Nah, dengan cara langsung menuju modul purchase dan membuka purchase order untuk melakukan create. Langsung saja. Oke, baik, kita lanjutkan. Langsung saja kita bisa menuju ke modul purchase. Nah, di sini saya sudah melakukan impor master data untuk outstanding PO. Nah, untuk outstanding PO ini bisa dilakukan dengan cara klik order, lalu pilih purchase order. Apabila ingin memasukkan secara manual, bisa langsung klik new. Bisa kita isi untuk vendor reference, untuk vendor, untuk purchase agreement, untuk order deadline, untuk expected arrival, delivery to, seperti itu bisa dilengkapi. Apabila sudah, nanti bisa di-share. Nah, untuk cara cepatnya bisa langsung saja impor master data dengan cara favorit, import record, lalu upload file,
sudah ingin melakukan tes terlebih dahulu, bisa dites terlebih dahulu. Apabila langsung valid, bisa langsung diimpor. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan impor master data untuk obtaining PO, jadi bisa langsung kita lihat pada request for quotation. Nah, ini saya sudah pernah mengimpor master data dari outstanding PO yang akan menjadi RFQ seperti itu. Nah, mungkin kita buka ya salah satu untuk PT Rans. Nah, ini untuk RFQ dari PT Rans. Di sini ada produk-produk dari PT Rans itu sendiri, ada natural rubber, synthetic rubber, chemical A, chemical B, chemical C, chemical D, dan lain sebagainya. Baik, di sini kita langsung saja akan mengubah RFQ menjadi PO. Dengan cara ini kita memilih satu vendor yaitu dari PT Rams, dan kita juga akan melakukan validate untuk satu PO. Lalu bisa langsung saja kita klik confirm order.